derajat. Seperti Rabi'ah al-Adawiyah misalnya, yang tidak lagi punya keinginan terhadap apapun juga, bahkan surga pun hilang dari pikiran dia, nggak ada harapan untuk itu, nggak punya dia untuk itu. Kalau masih ada harapan-harapan seperti itu menandakan bahwa kita musyrik, kita mensyirikatkan Allah. Kenapa? Karena Allah bukan menjadi tujuan kita, diri kita yang kita pikirkan untuk hidup nyaman, masuk surga tujuannya kita, berarti Tuhan kita jadikan objek. Ini bukan tauhid namanya, itu musyrik. Musyrik itu. Dan kita masih beribadah seperti itu. Tuhan belum menjadi tujuan utama kita. Anda sholat tahajud bukan untuk dekat dengan Allah, bukan. Kita kan seperti itu, tapi ada tujuan-tujuan yang semuanya kembali kepada apa? Kehidupan dunia kita. Itu masih menandakan apa? Kemusyrikan dalam jiwa kita. Ini harus dihilangkan, fana semuanya. Fana itu melenyapkan, mematikan, fana, hancur, lebur seluruh keinginan kita dan menyatu dalam keinginan Allah. Jadi hanya keinginannya Allah yang hadir dalam diri kita. Itu fana namanya. Itu makom tertinggi, derajat tertinggi yang menjadi target para kekasih Allah. Jadi seakan-akan kalau kita sudah mencapai derajat fana ini, maka kita itu akan menjadi cerminannya Allah. Kita akan menjadi tajalli Allah. Kita itu hanya menjadi bayangannya Tuhan saja. Untuk apa? Untuk mengekspresikan seluruh keberadaan dia. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita belum sampai pada tingkat fana ini, mematikan nafsu kita, ego kita, keinginan kita, maka ibadah akan menjadi tujuan utama kita. Karena masih ada diri kita di sana. Dan Tuhan akan kita jadikan objek untuk kehidupan kita. Harus dirubah itu. Makanya ucapan yang mengatakan bahwa Anda mungkin sering mendengar, dan ini sudah dinyanyikan juga, dijadikan lagu, ma fi qalbi ghairullah. Itu ucapan para kekasih Allah. Itu menggambarkan kefanaan itu. Tidak ada lagi sesuatu, hanya Allah semata, nggak ada lagi. Dan itu benar-benar nyata. Itu sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dimasukkan ke dalam api unggun yang besar, diceritakan malaikat Jibril itu datang mengulurkan bantuan. Ya Ibrahim, butuh nggak kamu kepada bantuan saya? Dia bilang, sama kamu ya Jibril enggak, tapi sama Allah. Kenapa? Sama Allah saya butuh. Dia bilang, mintalah. Enggak, Allah tahu keadaan saya. Artinya lisan dia enggak lagi meminta. Bukan, artinya di sini harus Anda pahami bahwa Nabi Ibrahim tetap meminta. Jadi ketika dia bilang bahwa saya tidak meminta lagi, ini menandakan bahwa dia tidak meminta dengan lisannya lagi, enggak. Tapi yang dia ingin katakan kepada Jibril, Allah melihatku. Artinya apa? Artinya kondisiku ini udah berbicara kepada Allah. Dia tahu aku itu sangat butuh. Jiwaku itu
keadaan dia tidak lagi dia ungkapkan kepada Anda, dia cukup berdiri di depan Anda, di depan rumah Anda dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bajunya dia yang compang-camping, kondisi dia yang lusuh, yang kurus. Itu sudah permintaan, itu permintaan. Jadi tidak harus diungkapkan. Jadi ketika wali-wali Allah mengatakan bahwa saya tidak meminta, artinya apa? Artinya memang dia tidak lagi meminta dengan lisan, bukan dengan kaul, bukan kayak kita ini lisan kita meminta, tetapi hati kita tidak meminta, tidak kolek ke sana, tidak jujur diri kita. Betul nggak kita itu sudah seperti apa yang kita ungkapkan? Betul-betul nggak kamu itu sudah berada pada kondisi sangat membutuhkan? Nah, ini kita harus melihat diri kita. Terkadang kita itu menggambarkan orang yang butuh, tapi coba lihat hidup kita seperti apa. Kan begitu. Nggak punya uang, tapi coba lihat. Banyak utang, tapi coba lihat. Mobilnya ganti-gantian, masih punya mobil, masih masuk rumah makan, masih belanja ini dan itu. Berarti apa? Anda itu sebenarnya belum terlalu butuh. Karena kalau Anda itu sudah sangat membutuhkan, Anda nggak mungkin lagi masuk keluar restoran makan ini dan itu hidup nyaman apa enggak. Anda nggak bisa lagi hidup nyaman. Bingung Anda, mungkin mobil Anda, rumah Anda akan jual, kan seperti itu. Ini seperti ada cerita, ya, cerita ini menggambarkan tentang kebutuhan yang syadid, yang luar biasa tentang sesuatu. Ada seorang budak. Budak ini sangat terkenal. Katanya budak ini budak yang paham tentang sesuatu. Orangnya bisa memahami sesuatu apa yang diinginkan oleh tuannya sebelum orang itu sampaikan, sebelum orang meminta sesuatu kepada dia. Lalu budak ini dijual, tapi dijual mahal. Orang bingung, apa kelebihannya kok kamu jual mahal seperti ini? Oh, katanya kelebihannya ini dia mampu memahami apa yang menjadi keinginannya orang sebelum disampaikan. Wah, luar biasa kalau gitu. Dibeli sama dia. Dibeli. Udah dibeli, dibawa ke rumah. Dia punya tuan yang baru. Tuannya yang baru ini ngadain pesta. Kan namanya aja tuan, suka ngadain pesta gitu, mengundang orang-orang besar. Dia ingin memamerkan kelebihan dari budaknya ini. Dia sampaikan sama temannya, nih budak saya ini hebat. Anda gak perlu minta, dia udah paham bahwa apa? Anda itu benar-benar butuh sesuatu. Benar-benar. Uji aja, coba aja. Ya udah. Disediain makanan. Mereka makan. Setelah selesai makan, ini kan budaknya udah layanin. Ngasih makanan. Selesai makan, mereka butuh minum. Budaknya berdiri di dekat meja makan. Di depannya ada air minum. Udah selesai makan, ini kok minuman belum datang juga. Dilihatin nih budaknya, mana minumannya? Gak datang-datang. Dilihatin saja. Sampai akhirnya, karena lama menunggu, tidak juga bergerak ini budak. Mereka yang berdiri yang pergi ambil minum. Marah tuannya, didatangin. Kok kamu kayak gitu? Kok gak disuguhin mereka minuman? Katanya kamu bisa memahami kebutuhannya orang. Bilang iya.
Tidak, saya melihat mereka belum butuh. Dari mana kamu tahu? Ya iya, kalau memang mereka itu udah benar-benar butuh air, butuh sesuatu, mereka nggak bakalan duduk. Begitu mereka yang akan berdiri dan ngambil itu minuman. Saya melihat mereka habis makan, diam saja duduk di situ. Berarti itu menandakan bahwa mereka memang belum butuh minum. Kan kayak gitu. Kita juga sama Tuhan kayak gitu. Mana tuh kebutuhan mendesakmu seperti apa? Gambarkan dalam kehidupan sekitarmu. Butuh terhadap sesuatu tapi masih hidup nyaman. Nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Tapi mengharap kedekatan dengan Allah. Kan lucu itu. Harus dibuktikan. Jadi jasmani dan rohani itu harus connect. Seperti itu. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba yang benar-benar hamba sejati. Kita mampu buktikan kepada Allah bahwa kita itu memang benar-benar hambanya. Kita buktikan sama Allah. Jangan hanya sekedar pengakuan hamba-hamba di lisan saja, tapi dalam sikap kita tidak pernah menampilkan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.